Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kaisar Bela Diri, Kaisar Bela Diri Wu. Kekuatan yang hanya terdengar dalam legenda, benar-benar tepat di depan mata mereka. Seluruh kerumunan gemetar karena terkejut, banyak yang praktis melompat berdiri ketakutan. Namun ketika penduduk kota Qinghe tiba-tiba berdiri, mereka tidak dapat melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya bisa melirik ke dalam, tidak melihat siapapun di pintu pondok jerami itu. Kebingungan kembali menyelimuti mereka. Di mana Kaisar Bela Diri? Selain tuan kota yang terkapar di tanah, hanya Tuan Yifeng yang berdiri diam di depan pintu. Di mana Kaisar Bela Diri? Mereka menatap dengan bingung selama beberapa tarikan napas. Tiba-tiba, mata kepala leluhur tua itu bergetar, tangannya gemetar tak terkendali. Mungkinkah? Begitu bisikan-bisikan itu bergema, Wei Xiaowei dan yang lainnya di sekitarnya seolah menyadari sesuatu. Mereka melirik Yifeng lagi, mata mereka meredup. Tuan Yifeng berdiri diam seperti biasa, tampak tidak berubah, namun bersih dan tak terpengaruh, bahkan tak sedikit pun kepanikan terlihat. Dulu, sikap seperti ini sudah biasa bagi semua orang, dan mereka tak akan terlalu mempermasalahkannya. Tapi sekarang, sikapnya terlalu mencolok. Tiga Raja Bela Diri berdiri di hadapannya. Bahkan penguasa kota pun ambruk ke tanah, jadi bagaimana mungkin Tuan Yi tetap setenang itu? Tiba-tiba, gelombang keraguan menerpanya. Mungkinkah guru ini adalah Kaisar Bela Diri? Semakin banyak orang yang menatap dengan mata terbelalak, napas mereka berat. Mata Wei Xiaowei yang jernih, masih berkaca-kaca, melebar beberapa kali. Bahkan Su Fengyue, ahli tertinggi kedua, merasakan tenggorokannya berkedut. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan, hanya tekanan yang tiba-tiba menyebar. Perasaan menindas itu, tak terlihat dan sunyi, menembus jauh ke dalam, 1000 kali lebih menakutkan daripada kedatangan tiga Raja Bela Diri. Seluruh pondok jerami terasa sangat sunyi. Bahkan ekspresi ketiga Raja Bela Diri semakin muram. Mereka menunggu lama, tetapi Yifeng tidak menanggapi. Reaksi ini jauh lebih meyakinkan daripada kata-kata apapun, seperti semacam persetujuan yang luar biasa yang sepenuhnya mengonfirmasi kecurigaan mereka. Orang ini pasti Kaisar Bela Diri. Ketiganya langsung merasakan gelombang tekanan, dan mereka bertukar pandang diam-diam, tatapan mereka tajam. Dengan anggukan kecil, sikap mereka kembali meroket. Sang pemimpin melirik ke belakang dengan tatapan tegas, berbicara dengan semangat juang yang membara. Tuan, Anda mungkin seorang Kaisar Bela Diri senior, tetapi kami bertiga juga merupakan Raja Bela Diri Puncak. Jika kami bergabung, kami mungkin bisa mengalahkan Anda. Ini adalah perseteruan antara beberapa kota. Jika Anda mundur, kami akan datang di lain hari untuk meminta maaf karena telah merepotkan Anda hari ini. Petik 2. Jika tidak, kami tidak punya pilihan selain menghadapi kekuatan Kaisar Bela Diri. Sebuah suara berat terdengar. Kedua Raja Bela Diri di kiri dan kanan mereka melangkah maju serempak, energi spiritual mereka menghilang seperti kabut hijau, kini terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya, mengejutkan penduduk kota Qinghe dan membuat mereka mundur lagi. Raja Bela Diri Puncak itu benar-benar mengerikan. Bahkan melawan Kaisar Bela Diri, ketiganya yakin mereka mampu bertahan, menunjukkan kekuatan luar biasa mereka dan menjadikan mereka pahlawan sejati yang tak tertandingi di zamannya. Namun, menghadapi aura yang begitu dahsyat, Yifeng tetap diam, tangannya terkepal di belakang punggung, tatapannya tanpa ekspresi, seolah sama sekali tidak terpengaruh. Saat itu, bahkan ketiga Raja Bela Diri, yang dipenuhi rasa kagum, merasa sangat terhina. Mereka meraung marah, melancarkan serangan pamungkas mereka. Dasar Kaisar Bela Diri, sombong sekali. Kita menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya dengan bersikap rendah hati. Apa kau benar-benar berpikir kita takut padanya? Kita bertiga, bekerja sama, mungkin punya peluang untuk menang. Setelah teriakan-teriakan penuh amarah ini, ketiganya mengerahkan seluruh kultivasi mereka, energi spiritual mereka yang mendalam terpancar dari tubuh mereka. Seperti anak panah dari busur, mereka melesat maju, tiga aliran energi spiritual mengelilingi pintu masuk pondok beratap jerami, tak menyisakan peluang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, semua orang tercengang, seolah menyaksikan pertempuran yang menghancurkan dunia. Mereka bahkan tak berani bergerak sedikit pun. Bahkan Chen Changyun yang terluka parah pun gelisah. Saat itu, semua orang tercengang. Yifeng akhirnya berbicara, sebuah desahan lembut, nyaris seperti bisikan, menggema di hati yang tak terhitung jumlahnya dan menenggelamkan semua kekuatan. Ah! Kata-kata itu seolah membawa rasa tak berdaya dan emosi yang tak terlukiskan. Di balik desahan itu, tak seorang pun bisa melihat gerakan apapun. Setelah melambaikan lengan bajunya, Yifeng hanya menurunkan pandangannya ke arah Chen Changyun. Tiga Raja Bela Diri yang mengerikan itu lenyap bagai asap dan debu. Semua terjadi begitu cepat. Bahkan Chen Changyun, seorang Raja Bela Diri Puncak yang menyaksikannya langsung, tak percaya, membeku di tempat, pikirannya berdebar-debar karena terkejut. Dia tahu senior Yi kuat dan mengira dia bukan Kaisar Bela Diri pemula. Dia tak pernah membayangkan, senior ini bisa begitu tangguh.
Mereka adalah tiga raja bela diri puncak, musuh tangguh yang bahkan tak bisa dia hadapi, namun mereka menyerang dan membunuh mereka tepat di hadapannya, namun mereka tak tertandingi dalam satu pukulan. Seorang raja bela diri puncak, direduksi menjadi semut. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Sungguh tak terbayangkan tingkatan apa yang telah dicapai orang ini. Chen Changyun ketakutan, matanya berkaca-kaca seperti sedang bermimpi. Baru setelah rasa tertekan yang tak terlukiskan muncul, ia tiba-tiba tersadar kembali. Melihat Tuan Yi menatapnya, ia langsung tertegun, rahangnya ternganga. Rasa dingin menjalar di kepalanya. Aku akan mati. Aku akan mati. Tuan Yi menundukkan matanya untuk bertanya, dan ia malah duduk di sana dalam keadaan tak percaya. Ini benar-benar dosa berat. Chen Changyun melompat kaget, bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya saat ia bersujud. Tuan, maafkan aku. Tuan, maafkan aku. Puluhan ribu tentara dan warga sipil di Yecheng berada dalam bahaya yang mengancam. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kematianku bukanlah sebuah belas kasihan, tetapi jika Yecheng direbut, tentara dan warga sipil yang berada ratusan mil di sekitarnya akan tercebur ke dalam lautan darah. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Tuan, Anda tidak ingin bertindak, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan strategi ini untuk memancing musuh ke sini. Sambil berbicara, Chen Changyun bersujud berulang kali, matanya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Jutaan dosa semuanya disebabkan olehku sendiri. Sekarang, berkat bantuanmu, Ye Cheng dan sekitarnya bisa damai, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Aku tahu kesalahanku besar, dan aku telah berulang kali menyinggungmu. Aku bersedia menerima semua hukuman dan tidak akan pernah berani mengeluh. Akulah pendosa Chen Changhai, tolong hukum aku, Tuan. Aku berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan dunia, dan aku akan membalasmu di kehidupan selanjutnya. Pada akhirnya, Chen Changhai mengetuk dengan keras, dan debu di tanah berdarah. Ketukan itu bergema di seluruh penjuru. Tiba-tiba, seluruh warga kota Qinghe tersadar, menyadari segalanya. Jadi, Tuan Yifeng adalah seorang guru yang begitu tangguh. Bahkan Raja Bela Diri pun hanyalah seekor semut di hadapannya. Bahkan penguasa kota yang maha kuasa pun tak berani bertindak gegabah. Pada saat itu, semua orang merenungkan masa lalu, akhirnya memahami mengapa kota Qinghe lolos dari malapetaka dan wajib militer kota Ye. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa penguasa kota datang berkunjung secara langsung. Jadi, sejak awal, kota Qinghe telah berada di bawah perlindungan guru seperti itu. Ribuan orang menyaksikan dengan takjub dan haru, merasakan momen penuh hormat sekaligus gentar yang mendalam. Kemudian, menatap penguasa kota yang berlutut dan menunggu, mata mereka dipenuhi penyesalan, bingung harus bereaksi bagaimana. Penguasa kota telah memancing musuh maju, jelas berharap memanfaatkan Tuan Yifeng. Ini adalah langkah yang sangat tidak pantas. Jika tidak, puluhan ribu orang di kota Ye akan binasa dalam pertumpahan darah. Mana yang lebih penting, integritas moral seseorang atau keselamatan rakyat? Tak seorang pun bisa memastikannya. Hanya sang guru yang dapat membuat keputusan akhir. Seluruh ruangan menyaksikan dalam diam. Tatapan penuh hormat tertuju pada Yifeng, seluruh kota menunggu keputusan sang guru. Setelah penantian yang mencemaskan yang berlangsung tak terbatas, dahi Chen Changyun tertutup debu. Namun, Yifeng tidak menyinggung masalah itu lagi, hanya menyisakan bisikan pelan. Aku harus kembali ke kelas. Anak-anak pasti sudah menunggu dengan cemas. Seluruh ruangan terkejut, dan Chen Changyun mendongak tak percaya. Sang guru tidak akan meminta hukuman. Masalah seserius itu telah terjadi, namun terdengar begitu sepele. Chen Changyun sangat terkejut. Ia segera mendongak dan melihat sosok itu memasuki halaman, berjalan dengan mantap dan perlahan seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bunga dan tanaman di halaman tetap tak berubah, bayangan panjang itu tetap biasa saja. Sekencang apapun angin dan hujan, ia bahkan tak bisa memasuki halaman. Seolah-olah pintu itu memisahkan mereka satu sama lain, sebuah dunia yang berbeda. Seluruh masa lalu telah lenyap bagai asap. Melihat pemandangan ini, Chen Changyun menekan semua perasaannya, hanya mampu mengucapkan kata-kata yang membingungkan dan tak sadarkan diri. Tuan, apa yang Anda lakukan? Ia tak percaya bahwa setelah menyebabkan begitu banyak masalah, sang guru tidak menghukumnya, seolah-olah semua ini tidak berarti baginya. Sebelum ia sempat melepaskan rasa bersalahnya, pintu kayu pondok jerami itu perlahan tertutup. Hanya bisikan lembut yang dapat menjangkaunya. Pergi, kembalilah ke tempat asalmu, dan jangan ganggu kedamaianku mulai sekarang. Kata-kata yang mendalam ini membuat mata Chen Changyun bergetar, dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Baru kemudian ia mengerti, bertemu dengan sang guru hari itu adalah pertemuan yang tak disengaja, tetapi sayangnya, ia begitu buta sehingga telah menyinggung sang guru. Hari ini, ia telah menyinggung sang guru lagi. Mungkin jika bukan demi puluhan ribu orang, ia tak akan pernah selamat. Sekarang semuanya telah beres. Sang guru telah memusnahkan bencana besar itu, dan takdirnya dengan sang guru telah berakhir. Meskipun merasa sangat bersalah dan enggan, Chen Changyun tak berani mengucapkan sepatah kata pun yang mengganggu ketenangan.
Ia hanya bisa menatap sang guru untuk terakhir kalinya, matanya dipenuhi rasa terima kasih, sebelum menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh air mata. Ucapan hormat ini menyentuh hati seluruh kota. Banyak yang mengikutinya, membungkuk dalam diam di pintu sebelum wali kota dan anak buahnya membantu Chen Changyun berdiri. Meskipun tindakan Chen Changyun patut dipertanyakan, motivasinya tak tercela, menunjukkan cintanya yang mendalam kepada rakyat dan posisinya yang memang pantas sebagai wali kota. Bahkan sang guru sendiri tetap diam, jadi mengapa mereka peduli? Di momen final yang menggembirakan ini, Chen Changyun merasa malu untuk berlama-lama. Setelah membungkuk dan berterima kasih kepada penduduk kota Qinghe, ia pun pergi dengan sedih. Malam pun tiba. Kota ramai dengan diskusi, mata mereka dipenuhi rasa lega karena telah selamat dari bencana, dan terlebih lagi, rasa hormat karena memiliki guru ini di kota mereka. Jalanan panjang itu semakin ramai, dan suara-suara kegembiraan bergema sepanjang malam. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Kabar tentang peristiwa mengejutkan di kota Qinghe menyebar diam-diam, dan pengepungan Ye Cheng runtuh dalam sekejap. Pasukan dari kota-kota lain bergegas mundur, meninggalkan ratusan mil wilayah itu dalam ketakutan dan keterkejutan. Nama Kaisar Bela Diri mengejutkan banyak pasukan hingga mundur. Namun, pengaruh duniawi seperti itu pada akhirnya terbatas, rumor hanya menyebar beberapa ribu mil sebelum akhirnya tidak menimbulkan gelombang lebih lanjut. Dao Agung itu luas, dan yang berkuasa berlimpah. Mereka yang disebut berkuasa di dunia fana pada akhirnya hanyalah ikan di perairan dangkal. Sekalipun Haixing adalah planet fana, itu bukanlah tempat bagi Kaisar Bela Diri belaka untuk menimbulkan badai. Di seluruh planet, seorang dewa terestrial hanyalah satu di antara para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, hampir tidak layak disebut. Diskusi diam-diam di beberapa kota di provinsi selatan begitu lumrah sehingga tidak menarik perhatian, bahkan bagi alam abadi, apalagi di dalam provinsi kecil itu sendiri. Di jantung alam abadi yang tak berujung berdiri sebuah istana megah. Cahaya redup menyelimuti lanskap, dan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Aula utama didekorasi dengan mewah. Ouyang Tuo duduk sendirian, matanya terpejam, tenggelam dalam pengejaran Dao Agung. Ia adalah Dewa Haixing, makhluk tertinggi yang tak tertandingi di planet ini. Di matanya, berbagai alam abadi hanyalah pion, kata-katanya menentukan nasib mereka. Tak ada yang bisa mengubah ekspresinya, dan dunia surga dan bumi yang terus berubah hanyalah hal biasa. Makhluk sekuat itu, yang memegang darah kehidupan seluruh planet, telah lama menyaksikan pasang surut dunia fana. Jika dunia fana cukup beruntung untuk menyaksikan ini, mereka akan bersujud kagum, seolah-olah mereka adalah dewa. Namun, bahkan makhluk mulia dan berkuasa ini tiba-tiba membuka matanya, gemetarnya semakin nyata, seolah-olah sesuatu yang mengguncang bumi telah terjadi. Dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di luar aula, mata mereka berbinar panik dan curiga. Dewa Haixing, Ouyang Tuo, tak bisa lagi duduk diam. Dengan lambaian pikiran, ia merobek kehampaan dan pergi. Ia memimpin kerumunan untuk berdiri diam di udara. Sebuah celah mengerikan tiba-tiba terbuka di atas langit yang damai dan tenang. Lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata mereka, seolah-olah melonjak ke hamparan angkasa yang luas. Seketika, makhluk-makhluk perkasa di langit gemetar ketakutan, dan bahkan Ouyang Tuo menyaksikan dengan ngeri. Apa? Siapa yang begitu kuat hingga mampu merobek kehampaan sejauh ini? Siapapun itu, kita bukan tandingan mereka. Bahkan kekuatan gabungan planet kita sendiri, Haixing, pun bukan tandingan mereka. Semoga mereka teman, bukan musuh. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana. Lihat, semuanya. Sesuatu sepertinya datang melalui lautan bintang. Teriakan kaget mengguncang puluhan makhluk perkasa, pupil mereka mengecil. Di bawah tatapan tajam, sebuah istana yang berkilauan dengan bintang-bintang perlahan muncul dari langit yang telah lama terkoyak, seperti istana luas yang membentang di alam semesta, tampak seperti bulan yang terang di langit. Rasanya seperti ribuan tahun yang lalu, namun langsung ada di depan mata mereka, tak tergoyahkan oleh arus alam semesta yang bergejolak. Sungguh kehadiran yang mengerikan. Mustahil membayangkan identitas asli seorang master kuil yang begitu mengerikan. Hanya dengan melihat kuil yang begitu megah ini saja, semua orang tercengang. Melihat lebih dekat saja sudah membuat kulit kepala mereka mati rasa. Kuil yang menjulang tinggi itu dipenuhi kekuatan bintang, memancarkan aura agung yang tak tergoyahkan. Bahkan setelah celahnya tertutup, kekuatannya masih terasa seperti hukuman dari surga, menghancurkan napas para dewa. Aura Dao yang tak berujung terpancar dari kuil yang luas dan tak dikenal itu, seolah-olah kuil itu adalah tujuan Dao Agung. Cahaya damai dari pusat alam surgawi kini tampak hampir kelam jika dibandingkan. Ouyang Tuo merasakan campuran kekaguman dan rasa rendah diri, matanya bergetar. Saat kuil yang menjulang tinggi itu perlahan turun, ia merasa seolah-olah sebuah gunung telah menghancurkannya. Ia tak bisa lagi berdiri diam dan menatap, tanpa peduli siapa yang datang. Ia buru-buru memimpin yang lain maju untuk menyambut mereka. Ia segera naik ke awan, menggenggam tangannya membentuk busur dan mengangguk gugup.
Junior, Ouyang Tuo, penguasa bintang babi, dengan hormat menyambut Anda, senior. Banyak orang kuat di belakangnya bergema dengan kagum. Kami dengan hormat menyambut Anda, Yang Mulia. Ouyang Tuo dan yang lainnya menunggu beberapa tarikan napas, tekanan pada tubuhnya berlipat ganda. Setiap tarikan napas terasa seperti ditempa selama 1000 tahun, pikirannya terus-menerus menegang. Siksaan dari beberapa tarikan napas itu jauh lebih menyesakkan daripada semua bencana dalam hidupnya. Sampai, sebuah suara damai bergema dari kuil langit. Tidak perlu formalitas. Saya Gu Daofang, penguasa bintang asal. Saya tidak punya niat buruk dalam perjalanan ini, saya hanya ingin mengunjungi seorang senior. Desis. Saat kata-kata itu jatuh, Ouyang Tuo dan lelaki tua di belakangnya tersentak kaget. Meskipun suara halus itu sangat damai, jelas menahan tekanan dan menunjukkan kebaikan yang luar biasa, itu tetap membuat gelombang di hati mereka beberapa kali lebih kuat, dan guncangannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Yuanxing adalah subintang legendaris, berkali-kali lipat lebih kuat daripada Haixing, dan penguasanya tak terbayangkan kuatnya. Kunjungan orang ini ke Haixing sungguh tak terduga. Yang lebih mengerikan lagi, sosok seperti itu mengaku sedang mencari audiensi dengan seorang senior. Siapakah yang bisa mendapatkan rasa hormat seperti itu dari penguasa Yuanxing, bahkan dengan rendah hati datang? Kapan Haixing memiliki senior seperti itu? Sungguh tak terbayangkan. Mendengar beberapa patah kata ini, tangan penguasa Haixing mulai gemetar. Ia membungkuk hormat, sapaannya semakin hormat. Ia dengan cepat dan bijaksana memimpin jalan, pikirannya melayang. Bahkan dengan penguasa bintang, yang bertindak seperti ini, yang lain dipenuhi dengan kekaguman yang lebih besar. Audiensi yang menakjubkan ini tentu saja diamati oleh para penguasa dari alam abadi yang tak terhitung jumlahnya. Keterkejutan yang tak terlukiskan menyebar, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tempat kejadian. Saat kuil langit perlahan turun, para penguasa dari berbagai alam abadi Haixing datang satu demi satu untuk memberi penghormatan. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu mengerikan, tak seorang pun berani berpuas diri. Bahkan para monster tua yang menyendiri pun bergegas melarikan diri. Bahkan sebelum kuil itu berhenti, kerumunan pengunjung terus bertambah, mengguncang seluruh planet Haixing. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dari dekat, menuju selatan. Alam abadi, ibu kota provinsi. Baru setelah melintasi alam abadi yang tak berujung, melintasi miliaran mil dan mendekati ibu kota provinsi Fana, kuil yang menjulang tinggi itu perlahan menghilang. Beberapa sosok perlahan muncul, menginjak bintang-bintang keberuntungan dan memandang bumi. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dengan gugup, mata mereka dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Bahkan dengan rasa ingin tahu yang semakin besar di hati mereka, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sosok-sosok itu memenuhi langit seperti gugusan bintang yang padat, mengejutkan para penguasa provinsi dan kota hingga berguling dan bersujud tunduk. Langit dipenuhi awan kemerahan, dan segudang tanda keberuntungan ada di mana-mana. Merasakan tekanan mengerikan seolah-olah dewa telah turun dari langit, puluhan ribu orang di kota Ye ketakutan dan terdiam. Penguasa kota Chen Changyun muncul dengan tergesa-gesa dan hendak bersujud ke langit. Baru saat itulah ia melihat banyak penguasa kota telah bersujud di luar gerbang kota. Penguasa provinsi selatan juga gemetar seperti semut, bersujud di debu dan lumpur. Yang di depan tampaknya adalah penguasa Fengdu, yang memerintah 10 provinsi. Ia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Ya ampun, itu adalah penguasa Fengzu yang perkasa, seorang raksasa yang dulu hanya dikenal. Seorang manusia biasa, yang cukup beruntung bertemu dengannya, akan menyombongkan diri selama bertahun-tahun. Sekarang, penguasa Fengzu bahkan tidak layak bertemu dengannya. Tokoh penting macam apa yang telah datang? Ia gemetar ketakutan dan segera membenamkan kepalanya ke dalam lumpur, bergabung dengan suara gemetar kerumunan dalam salam mereka, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Salam, tuan-tuan. Ia menunggu dengan hormat selama beberapa tarikan napas, keheningan di luar kota begitu hening hingga orang bisa mendengar jarum jatuh. Bahkan tanpa satu pun jawaban, bintang-bintang di langit bergeser ke selatan. Tekanan mengerikan itu langsung menghilang, tetapi Chen Changyun tetap malu-malu untuk waktu yang lama, tidak berani bangkit, bahkan tidak berani bernapas. Baru ketika mendengar langkah kaki tergesa-gesa, ia segera bangkit dari gemetarnya. Melihat tuan tua itu mengejarnya dengan panik, ia mengabaikan kakinya yang melemah dan buru-buru mengikuti rombongan itu. Siapa pendatang baru ini? Ia tidak berani bertanya, juga tidak berani berbicara. Bahkan tanpa mengetahui detailnya, Chen Changyun memahami kengerian hari ini. Pendatang baru itu pastilah makhluk yang kuat dengan kemampuan melihat segalanya. Sekalipun mempertaruhkan nyawanya, ia tak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Para penguasa kota dan penguasa negara di sekitarnya tidak berani berhenti, dan buru-buru mengejar. Sayangnya, para raja bela diri ini sangat rendah kultivasinya sehingga meskipun mereka mengertakkan gigi dan melarikan diri dengan semangat seperti anak buah, mereka bahkan tak mampu mengejar bayangan bintang di langit.
Mereka hanya bisa mengikuti aura Tuan Fengzu dan mengerahkan seluruh kultivasi mereka untuk mengejar, tetapi bahkan saat itu, kultivasi mereka hampir habis. Tepat saat Chen Changyun menggertakkan giginya, siap membakar jiwanya, sosok di depannya tampak berhenti. Ia menghela napas lega, menahan rasa ingin tahunya, dan mengamati mereka dalam diam. Melihat ini, tenggorokan Chen Changyun mulai bergetar ketakutan. Jalan panjang di depannya dipenuhi sosok-sosok, semuanya memancarkan aura menakutkan. Semakin jauh ia memandang, semakin ia ketakutan. Ia segera mengalihkan pandangannya, merasa takjub seolah-olah berada di antara segudang dewa. Pemandangan mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Changyun mundur perlahan, gerakannya menjadi hati-hati, takut suara sekecil apapun akan memicu serangan fatalnya, yang mengancam kehancuran kota. Ia mundur beberapa langkah, tanpa sadar melirik ke sekeliling. Tanpa diduga, ia menyadari keakraban antara pohon lokas tua di sampingnya dan jalan panjang di bawahnya. Beberapa pandangan sekilas tentang sekelilingnya masih terbayang. Mata Chen Changyun melebar, seolah-olah ia telah melihat hantu. Tempat ini terasa seperti kota Qinghe. Bagaimana mungkin begitu banyak tokoh berpengaruh, bahkan gubernur negara bagian, tidak layak menerima audiensi, berkumpul di sini. Apa jasa kota kecil ini hingga melihat begitu banyak bintang jatuh ke dunia fana? Mungkinkah? Pikiran Chen Changyun berkecamuk. Sekeras apapun ia berpikir, kota Qinghe sama sekali tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Satu-satunya orang yang layak disebut hanyalah senior Yi Feng. Mungkinkah kedatangan makhluk-makhluk berpengaruh ini ada hubungannya dengan dirinya? Memikirkan hal ini, mata Chen Changyun tiba-tiba bergetar karena terkejut, seolah-olah ia telah menemukan kebenaran yang mengejutkan. Seruan keheranan memenuhi udara di sekitarnya, dan seluruh jalan panjang kota Qinghe pun langsung menyala dengan aktivitas. Pertempuran hari ini sungguh tak tertandingi. Aku ingin tahu makhluk kuat apa yang telah tiba. Orang tua ini sungguh tercerahkan. Merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikan kecemerlangan semua senior ini. Sungguh berharga nyawaku. Kita harus sangat berhati-hati. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan kesalahan sekecil apapun. Berbagai individu kuat di sekitar mereka saling berbisik, suasana semakin tegang. Rasa gemetar dan khawatir menyebar di wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya. Di lingkungan ini, saraf Chen Changyun semakin tegang. Sikapnya yang seperti mantan raja bela diri telah lenyap. Hanya dengan keberanian ia dapat mengamati sekelilingnya dengan tenang. Namun, pengamatan yang lebih dekat membuatnya semakin ketakutan. Para tokoh kuat setingkat penguasa negara ada di mana-mana, bertebaran seperti kubis di bawah pohon lokas tua. Mereka yang dulu berpangkat tinggi bahkan tidak bisa lagi memasuki jalan panjang itu. Mata Chen Changyun terbelalak melihat pemandangan itu. Ia kembali menatap ke depan dengan tenang. Sosok-sosok yang berdesakan itu semakin tak terpahami. Semakin dalam ia mengamati, semakin cepat kesadaran spiritualnya tenggelam. Kekuatan macam apa yang ada di latar depan hingga mampu memancarkan aura mengerikan seperti itu? Seorang master bela diri, seorang Sein bela diri, atau bahkan seorang kaisar bela diri. Tokoh-tokoh legendaris yang mengerikan ini semuanya telah muncul di kota Qinghe. Jika mereka benar-benar di sini untuk senior Yi Feng, latar belakang tangguh seperti apa yang mereka miliki? Tingkat kultivasi apa yang dimiliki senior Yi Feng? Setelah beberapa saat berspekulasi, Chen Changyun merasa napasnya hampir habis. Saat itu, penguasa Nanzu bergegas keluar dari kerumunan, melirik sekeliling sebelum langsung menyerangnya. Terkejut, Chen Changyun memberi hormat, wajahnya diwarnai panik. Salam, Tuan. Makhluk kuat ini menguasai seluruh Nanzu. Ia hanyalah penguasa Ye Cheng, sebuah kota kecil di Nanzu, yang bahkan tidak cukup layak untuk bertemu dengannya. Sekarang, berhadapan langsung dengannya, ia merasakan gelombang tekanan. Namun begitu ia mengucapkan kata-kata ini, indera spiritual yang tak terhitung jumlahnya diam-diam muncul dari depan, menekan seperti lapisan kabut dan angin, mengirimkan getaran ke tulang punggung mereka. Penguasa Provinsi Selatan melambaikan tangannya berulang kali, bahkan lebih gugup daripada Chen Changyun. Aku tak berani bicara omong kosong, aku tak berani bicara omong kosong. Aku hanya seorang penguasa biasa, bagaimana mungkin aku pantas menyandang gelar penguasa? Setelah buru-buru menjauhkan diri dari masalah itu, penguasa Provinsi Selatan buru-buru menarik Chen Changyun ke depan, dengan hati-hati menerobos masuk ke jalan panjang sambil membisikkan instruksi. Hari ini, semua penguasa berkumpul di sini. Kau harus sangat berhati-hati dengan apa yang kau katakan nanti. Chen Changyun terkejut dan mengangguk berulang kali dengan kagum. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan panjang, aura di sekitar mereka semakin kuat. Chen Changyun berjalan dengan gentar, bahkan tak berani melirik ke samping. Ia mengikuti seperti remaja bodoh. Hingga mereka hanya beberapa langkah dari pondok beratap jerami. Beberapa sosok mengerikan terlihat, memancarkan aura yang sulit dipahami dan mendalam. Wajah mereka hampir tak terlihat, hanya kehadiran mereka saja yang menakutkan. Tingkat kultivasi mengerikan macam apa ini? Makhluk sekuat itu praktis seperti dewa. Pemimpinnya sangat tangguh.
Tatapan sekilas ke arah mereka membuat kedua pria itu membungkuk dengan suara gemetar, seolah-olah sebuah batu seberat 1000 pon membebani bahu mereka. Salam, Tuan. Sekalipun mereka tidak tahu identitas pengunjung itu, mereka tidak sepenuhnya buta. Jika ada orang hari ini yang pantas mendapatkan gelar seperti itu, tak diragukan lagi orang itu adalah dia. Menghadapi makhluk bagaikan dewa ini, Chen Changyun membungkuk dengan penuh kerendahan hati, napasnya tanpa sadar tertahan. Ia menunggu beberapa saat. Akhirnya, sebuah suara tenang mencapainya. Aku adalah penguasa bintang Hai ini. Hari ini, aku menemani seorang penguasa untuk mengunjungimu. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan kau harus menjawabnya dengan jujur. Penguasa bintang, mungkinkah dia penguasa planetnya sendiri? Saat suara tenang itu jatuh, pupil kedua pria itu bergetar hebat. Sebuah dugaan di benak mereka membuat mereka jatuh ke tanah ketakutan. Chen Changyun tak pernah membayangkan bahwa penguasa seluruh planet ada tepat di depan matanya. Seketika, kedua pria yang berlutut itu menjawab dengan cepat, suara mereka bergetar hebat. Guru, silakan bertanya apa saja. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Penguasa planet babi mengangguk pelan. Bangun dan jawab. Suara lembut itu seolah mengandung rima tao tertinggi, menakutkan seolah kata-katanya diikuti sihir. Hati kedua pria itu langsung tenang, dan tubuh mereka perlahan terangkat berdiri oleh kekuatan tak terlihat. Hal ajaib seperti itu di luar imajinasi para kultivator biasa. Apakah Anda wali kota Qinghe? Tahukah Anda sudah berapa lama senior di pondok jerami ini hidup menyendiri di sini? Chen Changyun masih terkagum-kagum akan kekuatan mengerikan guru ini ketika tiba-tiba mendengar pertanyaan seperti itu. Hatinya tiba-tiba menegang, dan ia benar-benar tercengang. Senior di pondok jerami. Ia telah ke tempat ini beberapa kali, dan tidak ada orang lain di sana kecuali senior Yi Feng. Mungkinkah, senior, yang disapa dengan hormat oleh penguasa Haixing sebenarnya adalah Tuan Yi? Bagaimana mungkin? Pengungkapan yang mengejutkan dan kecurigaannya bertumpang tindih, dan Chen Changyun bergidik ketakutan. Tiba-tiba ia mendongak dan melihat Star-Lord dan yang lainnya menatapnya, tatapan mereka saling bertautan, mengguncang hatinya. Tekanan yang mengerikan itu membuatnya tak ragu sedikit pun. Yang mulia, saya adalah Lord Ye Cheng. Sedangkan Tuan Yi, saya hanya tahu bahwa beliau tinggal menyendiri di sini, bukan dari kota Qinghe. Saya tidak tahu sudah berapa lama Tuan Yi berada di sini. Dengan kata-kata cemas ini, Chen Changyun merasa dirinya kembali terpuruk. Star-Lord mengangguk pelan sebagai jawaban. Cukup, seorang guru sehebat senior Yi berada di luar jangkauanmu. Perintahkan agar tidak ada yang mengganggu kedamaian di sini. Itu benar-benar Tuan Yi. Setelah beberapa kata itu, keringat dingin membasahi punggung Chen Changyun, dan ia benar-benar gemetar, bahkan tak berani mengangkat tubuhnya. Lautan bintang berjatuhan. Lord Bintang Babi telah tiba. Kehadiran yang begitu agung dan penuh hormat, ditemani oleh sosok yang sebanding dengan dewa. Semua keributan ini, apakah hanya untuk memberi penghormatan kepada Tuan Yi? Tuan Yi, dia benar-benar memiliki kekuatan surgawi. Syok, benar-benar terkejut. Hati Chen Changyun dipenuhi rasa terkejut yang semakin menjadi-jadi, perasaan yang ia takutkan takkan pernah pulih sepenuhnya. Dia awalnya berpikir bahwa wilayah guru itu mungkin berada di atas Kaisar Bela Diri. Fakta bahwa guru seperti itu dapat tinggal dalam pengasingan di kota kecil ini benar-benar luar biasa, dan tebakannya sendiri sudah cukup berani. Dia tidak pernah menyangka, kebenarannya 1000 kali lebih mengerikan daripada tebakannya. Visi dirinya yang benar sendiri bahkan tidak sepersekian dari apa yang bisa dibayangkan Tuan Yi. Kaisar bela diri. Haha, belum lagi Tuan Yi, bahkan di mata orang dewasa ini, seorang kaisar bela diri belaka tidak berarti apa-apa. Pemikiran kekanak-kanakan dan dangkal seperti itu tampak menggelikan sekarang. Dia, samar-samar memahami kebenarannya. Kekaguman dan rasa malu dan penyesalan yang dia rasakan sebelumnya membanjirinya dengan rasa sakit yang menusuk 1000 kali lipat, menyebabkan napas Chen Changyun semakin cepat. Dalam beberapa napas, keringat dingin telah membasahi punggungnya. Dia ketakutan. Dia mengambil beberapa napas dengan malu-malu dan dengan cepat mundur ke samping, bahkan kehilangan keberanian untuk berdiri di depan pondok jerami itu. Dalam situasi saat ini, Chen Changyun mungkin tak berarti, paling banter hanya sosok kecil, tetapi dalam konteks kota Qinghe, setidaknya ia berada di puncak ranah Raja Bela Diri, visi dan kekuatannya bagaikan langit. Bahkan ia sendiri begitu terkejut, apalagi orang-orang lainnya. Melihat beberapa bintang jatuh ke tanah dan sosok-sosok perkasa dalam balutan gaun indah tampak seperti awan, orang-orang berseru kagum, dan tak lama kemudian seluruh kota menyaksikan dari kejauhan. Wali kota dan ketua klan tua bergegas menghampiri, kelopak mata mereka berkedut liar. Antrean panjang membentang di kaki gunung, dipenuhi jubah panjang dan pakaian bersulam. Jalan setapak tetap sepi, tetapi sepatu bot berikat giok yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan awan, mulai terlihat, memberikan kesan megah yang tak terlukiskan di kaki gunung yang biasanya sepi. Warga kota Qinghe, yang berkumpul dari kejauhan, menyaksikan dengan takjub, takut mendekat. Wali kota dan ketua klan tua menerobos kerumunan, juga terpana oleh aura kebangsawanan. His!
Mengapa begitu banyak tamu terhormat mengunjungi kota Qinghe kita? Mereka berbisik-bisik, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Sekalipun mereka tidak tahu identitas mereka, sekilas mereka bisa tahu bahwa para tamu itu memiliki pembawaan yang luar biasa, sosok yang tak terbantahkan untuk diremehkan. Sekilas pandang ke arah mereka. Bahkan ketua klan tua yang berkuasa itu, merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Wali kota, yang bahkan lebih khawatir, bergegas maju untuk memberi penghormatan. Sebagai administrator kota Qinghe, ia harus menangani situasi ini secara langsung. Apapun alasan kedatangannya, ia tak bisa menunjukkan ketidaksopanan. Namun setelah melangkah beberapa langkah, kata-katanya tercekat di tenggorokan. Semuanya, mata wali kota tua itu tiba-tiba melebar linglung, dan ia benar-benar melupakan pidato singkat yang telah ia persiapkan. Di ujung antrean panjang yang sedang ditatapnya, ada seorang pria berdiri kaku ketakutan, berkeliaran di luar antrean, dengan raut wajah gelisah, seolah-olah ia sedang menunggu dengan gugup seperti antek. Melihat wajah pria itu dengan jelas, sang patriark tua juga melebarkan matanya karena terkejut. Tuan kota, sulit dipercaya bahwa tuan kota yang bermartabat akan begitu gugup dan malu-malu, sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya agung dan mendominasi. Situasi seperti apa yang bisa membuat tuan kota bersikap begitu tidak normal? Pertarungan hari ini mungkin lebih serius dari yang diperkirakan. Keduanya saling menatap dengan gugup, kaki mereka membeku di tempat, seolah-olah ada jurang yang tak teratasi di depan mereka, yang menggandakan tekanan mereka. Saat ini, mereka tidak berani bergerak atau berbicara. Hanya setengah kalimat yang terucap dengan suara gemetar, menarik banyak mata dari antrean panjang. Dalam sekejap, Chen Changyun merasakan gelombang tekanan, dan langsung tersadar. Ia bergegas maju seolah menghadapi situasi yang mengancam jiwa, melambaikan tangannya dengan cepat ke arah kedua pria itu dan memperingatkan mereka. Jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong. Aku tidak pantas menyandang gelar tuan. Melihat penampilan mereka yang gemetar, kedua kakak laki-laki itu melebarkan mata. Kerumunan penonton di belakang mereka juga menatap dengan kaget dan tak percaya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mungkinkah ini masih penguasa kota? Di tengah kebingungan, hanya sang patriark tua, seorang ahli jiwa bela diri dengan kondisi pikiran dan penglihatan yang secara alami superior, yang pertama kali menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan menjawab, nadanya jauh lebih hati-hati. Penguasa kota, beranikah aku bertanya, siapakah tamu-tamu terhormat ini? Haruskah kita meminta mereka duduk, agar tidak dianggap tidak sopan? Begitu kata-kata ini terucap, Chen Changyun tiba-tiba tersentak. Mengikuti tatapan kepala suku tua itu, ia melihat kedai teh kecil di pinggir jalan, dan matanya berbinar. Ia menepuk dahinya dan menjawab berulang kali. Ya, kita tidak boleh bersikap kasar. Tanpa menunggu keduanya berkata apa-apa, Chen Changyun tersenyum dan kembali ke barisan panjang. Ia tersenyum dan membungkuk secara bergantian, lalu berjalan ke depan dan membungkuk untuk berbicara. Beberapa saat kemudian, di bawah kepemimpinan Chen Changyun yang penuh hormat, sang pemimpin memimpin kerumunan. Meskipun momentum sang pemimpin sangat terkendali, hal itu mengejutkan penduduk kota Qinghe, dan mereka mundur dengan takjub. Pria itu berwajah bak mahkota giok, dan ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi itu lebih baik daripada pakaian mewah manapun di dunia. Setiap gerakannya memancarkan kebangsawanan yang tak terlukiskan. Yang lain tampak sedikit lebih rendah, tetapi mereka juga agung, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh penduduk kota Qinghe. Mereka semua duduk di gubuk teh kecil, yang awalnya merupakan tempat istirahat para pemburu. Meja dan kursinya tua dan biasa saja, dan sekarang terlihat agak sederhana. Pemandangan itu bagaikan peri yang turun ke bumi, dan kedua kakak beradik itu tak berani menanggapi. Melihat tuan kota sendiri yang menuangkan teh dan air, wajahnya tampak tenang, ekspresinya berseri-seri dengan senyum sopan dan gembira, seolah menuangkan air adalah suatu kehormatan dan sumber kegembiraan. Kedua pria itu merasa mulut mereka kering. Orang macam apa orang ini sampai tuan kota bersikap begitu menyanjung? Wali kota dan ketua klan tua itu bertukar pandang, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan penasaran. Penduduk kota Qinghe, yang mundur beberapa langkah di belakangnya, menatap dengan takjub. Saat tuan kota meninggalkan kedai teh dan berdiri di dekat tungku, mengisi ulang teko, kedua kakak beradik itu memberanikan diri melangkah maju. Mereka membungkuk pelan, suara mereka bergetar. Tuan kota, dari mana asal-usul tuan-tuan ini? Mungkinkah mereka tuan-tuan dari prefektur Nanzu kita? Meskipun getarannya hampir tak terasa, Chen Changyun merasakan tangannya gemetar. Ia segera menoleh ke belakang, melihat ekspresi para pria itu tanpa ekspresi, lalu menghela napas lega. Hah, mengatakan bahwa para pria ini berasal dari prefektur, bukankah itu sebuah penghinaan? Untungnya, para master semuanya adalah makhluk bintang, tidak peduli dengan ucapan ceroboh orang biasa. Sekecil apapun kecerobohan, itu tidak akan membuatnya merasa bersalah. Pertanyaan kedua kakak laki-laki itu memang bodoh, tetapi Chen Changyun tidak berani ceroboh atau kasar.
Setelah pertanyaan itu terlontar dari mulutnya, ia hanya bisa menatap kursi utama dengan hormat. Melihat Star-Lord mengangguk dengan tenang, ia memberanikan diri untuk mengepalkan tinjunya sebagai salam. Kemudian ia memimpin keduanya ke kedai teh, memperkenalkan mereka satu per satu. Ini Gubernur Nanzu. Ini penguasa Fengdu, yang memerintah 10 negara bagian termasuk Nanzu. Mata kedua kakak laki-laki itu terbelalak kaget pada kata-kata pertama. Meja paling luar ternyata berisi sosok-sosok seperti gubernur dan penguasa Fengdu. Sosok-sosok sehebat itu benar-benar mengunjungi sebuah kedai teh kecil di kota Qinghe. Keduanya buru-buru memberi hormat, suara mereka semakin bergetar. Salam, tuan-tuan. Namun, begitu mereka selesai berbicara, kedua tetua itu melambaikan tangan berulang kali dan menjawab dengan tenang. Tidak, tidak. Sikap mereka yang ramah membuat keduanya tertegun, membuat mereka tertegun. Orang-orang kota Qinghe di luar kedai teh semuanya memasang raut tak percaya. Di dalam kedai teh, Chen Changyun terus memperkenalkan para tamu, tetapi pengetahuannya yang terbatas segera membuatnya merasa canggung. Ini adalah tuan wilayah selatan kita. Ini, untungnya, para tamu terhormat semuanya berekspresi tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, mereka mulai memperkenalkan diri satu per satu. Saya adalah tuan wilayah abadi Linglong. Saya adalah tuan wilayah abadi Beijiang. Saya untuk sementara waktu bertanggung jawab atas wilayah abadi Qingyue. Seiring mereka maju, percakapan para tamu menjadi lebih tenang dan kalem, nada mereka pun semakin kalem. Beberapa bahkan mengangguk dan tersenyum, keramahan mereka menjadi agak tak biasa. Penduduk kota Qinghe, yang jauh di sana, sudah gemetar ketakutan. Ribuan orang berdiri di sana, tercengang, mulut mereka menganga. Penguasa alam abadi, seorang titan yang menguasai seluruh wilayah. Astaga, setelah hidup hampir sepanjang hidupku, aku tak pernah menyangka akan benar-benar bertemu seorang abadi. Penguasa wilayah ada di mana-mana, semuanya sosok yang kuat. Bahkan para titan yang menguasai alam abadi duduk bersama di kedai teh tepat di depan mataku. Ini benar-benar pertemuan para dewa. Bagaimana mungkin kota Qinghe pantas mendapatkan hak istimewa seperti itu? Sekalipun makam leluhur mereka berasap, mereka tak akan mendapatkan kehormatan seperti itu, kan? Saat mereka melewati beberapa meja berjajar, wali kota dan para pemimpin klan semakin ketakutan. Kedai teh yang dulunya familiar ini tiba-tiba menjadi sangat mahal. Mereka merasa semakin lemas saat mendekat. Meskipun mereka memahami sikap rendah hati sang penguasa kota hari ini, mereka tak mampu mencerna kebenaran itu sejenak. Kedua pria itu merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka baru melangkah beberapa langkah sebelum gelombang ketakutan dan rasa malu menyapu wajah mereka. Pikiran mereka kabur, dan mereka berada di ambang kehancuran. Sampai di meja terakhir, seorang pria parubaya yang tampan duduk sendirian berbicara perlahan. Akulah penguasa bintang dari High Star ini. Aku cukup beruntung telah mengendalikan naik turunnya semua makhluk hidup di alam semesta selama jutaan tahun. Sebuah suara lembut bergema, dan semuanya hening. Mata kedua pria tua itu hampir copot. Embusan angin dingin menerpa kepala mereka, seolah-olah mahkota mereka akan terkoyak. Sang penguasa bintang, makhluk tertinggi yang menguasai semua makhluk hidup di alam semesta, benar-benar ada tepat di depan mata mereka. Kebenaran ini di luar imajinasi sang wali kota dan melampaui daya tahan mentalnya yang fana. Selain dengungan di kepalanya, ia bahkan tak mampu bereaksi. Kakinya lemas, dan ia terduduk di tanah. Sang patriark tua juga merasakan hal yang sama, gemetar ketakutan. Sing, Tuan Sing Sing. Sebuah teriakan memecah keheningan, membuat semua orang di kota Qinghe tercengang. Kegoncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu seluruh tempat bagaikan badai. Beberapa meter darinya, Su Fengyue, Wei Xiaowei, dan yang lainnya, yang hanya menonton dari jauh, sudah ketakutan, wajah mereka memucat. Banyak orang jatuh ke tanah, kaki mereka lemas, napas mereka tersengal-sengal seperti angin. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.